Tugas informatika kamu, Kak. Oh iya, emang tugas apa sih? Oh iya, tugas menjelaskan tentang informatika ya. Duh, aku sampai hampir lupa. Kira-kira dikerjakan atau enggak ya? Kerjakan, kerjakan enggak, kerjakan enggak, kerjakan enggak, kerjakan enggak, kerjakan enggak. Enggak. Halah, nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa itu. Jangan kerjain aja. Aduh, nggak usah, nggak apa-apa. Aduh, dikerjain nanti kamu dimarahin sama ibu. Aman aja. Kerjain ya, dikerjain. Udah nggak apa-apa. A few moments later. Oke, aku bakal kerja. Jadi langsung aja kita masuk ke materi tentang informatika. Jadi stop senyum-senyum, ke shit's about to go down. Pengertian informatika menurut ahli yang pertama. Ahli yang pertama ada Philip Dreyfus. Philip Dreyfus mengatakan bahwa teknik informatika merupakan kumpulan dari beberapa disiplin ilmu dan disiplin teknik yang secara spesifik membahas masalah yang berkaitan dengan transformasi atau pengolahan data atau fakta simbolik dengan mesin otomatis atau yang kita kenal atau yang kita sebut juga dengan komputer. Yang kedua adalah Martin. Menurut Martin pada tahun 1999, teknologi informasi tidak hanya sebatas pada hubungan hardware ataupun software pada komputer yang digunakan dalam penyimpanan dan pemrosesan suatu informasi, tetapi juga mencakup teknologi telekomunikasi sehingga dapat menghasilkan sebuah data dalam bentuk informasi. Ketiga adalah Haq dan Kin. Pada tahun 1996, mereka menyatakan bahwa teknologi informasi atau informatika merupakan seperangkat alat yang dapat membantu manusia dalam melakukan dan menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan pemrosesan informasi dengan menggunakan teknologi komputer. Manfaat informatika dalam bidang kesehatan yang pertama adalah memudahkan pasien. Mengapa memudahkan pasien? Karena ketika kita menggunakan teknologi, itu sangat memudahkan pasien terutama dalam mengakses informasi dan pelayanan kesehatan. Hanya dengan ponsel ataupun komputer, kini pasien dapat mengakses berbagai macam informasi kesehatan di internet. Tidak hanya itu, tetapi pasien juga bakal lebih mudah untuk sekarang sudah ada ya menebus obat secara online, yang artinya pasien sudah lebih mudah untuk menebus obat secara online. Nah, selanjutnya manfaat informatika di bidang pendidikan. Yang pertama ada informasi semakin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. Nah, yang kedua ada munculnya e-learning untuk menunjang kemudahan proses pendidikan. Manfaat yang ketiga ada materi pelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif. Manfaat yang keempat adalah pelajar mudah memperoleh ilmu pengetahuan dan informasi melalui teknologi. Manfaat yang terakhir atau yang kelima, TIK menawarkan perpustakaan digital yang mudah diakses. Nah, selanjutnya ada manfaat informatika di bidang penerbangan. Manfaat yang pertama ada memudahkan pengoperasian pesawat di apron. Yang kedua ada memungkinkan pesawat untuk mendarat dan lepas landas dengan aman. Yang keempat, peningkatan lalu lintas dapat ditangani dan pendapatan sehingga pendapatan yang didapatkan bandara itu akan maksimal atau lebih. Yang kelima ada check-in lebih cepat karena drop ICT dan tas adalah mungkin untuk mudah dilakukan. Nah, yang keenam adalah self-service check-in sekarang tersedia untuk menghindari antrian. Nah, selanjutnya ada manfaat informatika di bidang hubungan bilateral. Manfaat yang pertama ada peluang kerjasama lebih luas. Mengapa dikatakan demikian? Karena negara yang memiliki ilmu pengetahuan teknologi yang lebih maju biasanya berpotensi untuk memiliki kerjasama dengan negara luarnya lebih tinggi karena mereka lebih maju dalam hal teknologi. Yang kedua juga ada memudahkan hubungan antara negara. Mengapa demikian? Karena dulu sebelum ada alat komunikasi, hubungan internasional antar negara itu tentunya tidak mudah dilakukan. Karena apa? Karena negara asing harus berkunjung dulu ke negara lainnya dalam waktu dan proses yang pastinya lama untuk bisa saling bekerja sama. Nah, manfaat yang ketiga adalah banyaknya lembaga riset di bidang pendidikan. Kemajuan iptek juga bisa mendukung terbentuknya banyak lembaga riset dan penelitian pastinya. Nah, selanjutnya ada manfaat informatika di bidang politik. Apa saja manfaat informatika di bidang politik? Yang pertama ada sumber informasi. Manfaat yang terakhir atau yang ketiga ada meningkatkan kesadaran tentang pentingnya politik. Melalui teknologi ini juga pastinya banyak orang-orang yang menyuarakan tentang pentingnya kesadaran untuk politik. Manfaat informatika di bidang sosial budaya. Manfaat informatika di bidang sosial budaya yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemajuan iptek juga telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang
tentunya termasuk pada bidang sosial budaya. Teknologi telah mempermudahkan proses produksi dan distribusi sehingga banyak produk dan layanan yang dapat diproduksi dan didistribusikan dengan lebih cepat dan efisien. Nah, manfaat yang kedua ada dengan adanya internet kita dapat memudahkan akses informasi sehingga masyarakat akan lebih cepat mendapatkan informasi tentang sosial sekarang dan budaya-budaya masyarakat Indonesia. Yang terakhir manfaatnya adalah kita dapat mempermudah proses komunikasi. Teknologi juga dapat mempermudah proses berkomunikasi kita dengan manusia lainnya sehingga kita dapat mendapatkan informasi, mengakses informasi dengan lebih cepat dan mudah. Nah teman-teman, itulah manfaat dari informatika di berbagai bidang. Jadi informatika itu bukan hanya pelajaran komputer teman-teman, tetapi informatika itu mencakup banyak bidang seperti ilmu komputer, pastinya ilmu informasi, sistem informasi, teknik komputer, dan aplikasi informasi dalam sistem informasi manajemen. Jadi zaman sekarang ini informatika itu sangat penting ya, sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena kalau kita mempelajari informatika, kita dapat menciptakan, merancang, serta mengembangkan produk berupa artefak komputasi. Itu dapat berupa perangkat lunak dan perangkat keras. Makanya itulah mengapa kita perlu mempelajari yang namanya informatika. Jadi itu saja materi hari ini teman-teman. Semoga lewat video pembelajaran ini kita semua dapat mengerti apa manfaat dan pengertian dari informatika. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.